Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Sofrek. Selamat menyaksikan. Tidak ada apa-apa. Melihat wajah tersenyum Niseng yang menyanjung, Zhu Hengyu melambaikan tangannya dan berkata dengan jelas. Niseng tidak buta. Sekarang situasi di pengadilan, orang-orang dengan mata jernih tahu bahwa itu adalah naksir sepihak Zhu Hengyu. Tetapi untuk menyenangkan Zhu Hengyu, Niseng terus tersanjung dan menatap Zhu Hengyu dan bertanya. Kakak Zhu, apa yang terjadi? Bagaimana kamu membuatmu sangat marah? Pada saat ini, Niseng tidak memiliki batas untuk menyenangkan Zhu Hengyu sebanyak mungkin. Mereka seharusnya menjadi murid yang sama dari Moyang Jianzong, dengan status yang sama, tetapi Niseng menggunakan nama penuh hormat untuk menyenangkan Zhu Hengyu. Tetapi untuk ini, Zhu Hengyu tidak peduli. Bahkan, Niseng berpikir terlalu banyak. Zhu Hengyu tidak memiliki banyak permusuhan terhadap Niseng sama sekali. Niseng juga disihir dan disuap oleh Wang Rui pada waktu itu, jadi dia akan mempermalukannya. Sekarang Wang Rui telah dibunuh oleh Zhu Hengyu. Adapun Niseng sendiri, ketika dia berada di hutan bambu, Zhu Hengyu juga menghukumnya. Karakter Zhu Hengyu bukanlah tipe yang tidak bergantung. Zhu Hengyu sangat pintar sehingga dia melihat apa yang dipikirkan Niseng. Melihat Niseng yang tersanjung, Zhu Hengyu dengan lembut menggelengkan kepalanya dan berkata dengan ringan. Niseng, kamu tidak harus. Kami adalah orang biasa, mengapa kamu harus? Aku tahu kamu peduli tentang dendam lama kita. Tapi aku bisa memberitahumu bahwa itu sudah berakhir. Kamu hanya perlu berlatih dengan percaya diri dan melindungi keamanan Pulau Haihui. Selama kamu melakukan tugasmu untuk berkontribusi pada Sekte Pedang Iblis dan seluruh klan Domba Iblis, aku pasti tidak akan menemukanmu dalam masalah lagi. Setelah mendengar kata-kata Zhu Hengyu, Niseng membeku sejenak. Dia tidak berharap Zhu Hengyu mengatakan hal seperti itu saat ini. Sebelumnya, dia telah melawan Zhu Hengyu dan menganggap Zhu Hengyu sebagai musuh, jadi dia tidak benar-benar tahu Zhu Hengyu. Tetapi setelah dua pertunjukan oleh Zhu Hengyu hari ini, dia memberi Zhu Hengyu kesan yang sama sekali berbeda. Jelas, Zhu Hengyu jelas adalah orang yang bahagia dan musuh. Bahkan jika orang yang menyakitinya adalah Su Ziyun, tidak terkecuali. Zhu Hengyu bahkan tidak takut kepada siapapun, jadi dia langsung pergi ke pintu, dan dia baru saja mendapatkannya dari Su Ziyun. Itu adalah kekayaan mengerikan dari 100 juta batu ajaib dasar. Orang-orang yang digali oleh Su Ziyun bukanlah jenius super. Tetapi nilai mereka, tetapi bahkan para jenius super itu, tidak dapat mencapainya. Seperti kata pepatah lama, beruang takut menjadi horizontal, horizontal takut tertegun, dan tertegun takut mati. Meskipun Zhu Hengyu tidak horizontal atau terpana, tetapi dia benar-benar membuatnya marah, bahkan jika dia putus asa, dia harus membicarakannya. Jelas, Su Ziyun, yang memakai sepatu takut pada Zhu Hengyu, yang bertelanjang kaki, dan benar-benar tersingkir oleh Zhu Hengyu. Zhu Hengyu bahkan tidak takut pada Su Ziyun, bagaimana mungkin dia takut pada orang lain? Untungnya, Zhu Hengyu ini tidak masuk akal. Anda memprovokasi dia, dan tentu saja dia akan membalas dengan ganas. Tapi setelah balas dendam, kebencian diselesaikan. Zhu Hengyu bukan jenis usus ayam kecil, terutama mereka yang punya pembalasan. Karena Qiudu dilaporkan, dia tidak lagi ingat dan saling membenci. Tentu saja, Niseng juga tahu bahwa ini bukan untuk mengatakan bahwa Zhu Hengyu sangat menggertak. Jika dia berani memprovokasi Zhu Hengyu lagi, maka Zhu Hengyu pasti tidak akan menyerah. Pada saat itu bukan pelajaran yang sederhana. Dengan semua masalah, Zhu Hengyu pasti akan menemukan cara untuk menyingkirkan Niseng sepenuhnya, dan tidak pernah menderita masalah apapun. Setelah beberapa saat, Niseng bereaksi. Dengan ekspresi bersemangat pada Zhu Hengyu, Niseng bahkan menangis. Untuk waktu yang lama, Zhu Hengyu adalah bagian dari penyakit jantungnya. Bahkan jika dia datang ke Pulau Haihui, dia takut Zhu Hengyu akan membalasnya. Tapi jelas dia terlalu banyak berpikir. Setelah pidato Zhu Hengyu hari ini, Niseng Chai benar-benar meringankan bebannya. Zhu Hengyu tidak mengharapkan kata-katanya membuat Niseng memiliki reaksi besar, jadi dia terkejut. Tapi Niseng cepat pulih, benar-benar dengan senyum tersanjung, menatap Zhu Hengyu dan berkata. Kata saudara Zhu, biarkan Niseng mau berhenti. Busur ini adalah ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Brother Zhu. Berbicara, Niseng membungkuk hormat kepada Zhu Hengyu, yang merupakan rasa terima kasih Niseng kepada Zhu Hengyu. Pada saat ini, kata-kata Niseng benar-benar tanpa nada menyanjung. Beberapa hanya penuh rasa terima kasih dan rasa hormat. Kemurahan hati Zhu Hengyu benar-benar mengagumi Niseng. Dia sekarang akhirnya tahu mengapa Zhu Hengyu dan Su Ziyun melakukannya. Dalam pandangan Niseng, Zhu Hengyu hanya memiliki keberanian untuk takut akan kekuatan dan kekuasaan.
Semuanya tentang benar dan salah, terlepas dari status dan status. Benar itu benar, salah itu salah, semuanya soal fakta. Bahkan jika orang yang melakukan kesalahan adalah pejabat yang kuat, tidak akan ada perbedaan. Yang disebut, sang pangeran melakukan kejahatan yang sama dengan orang biasa, ini adalah kepercayaan Zhu Hengyu. Temperamen semacam ini sangat disayangkan jika Anda tidak melakukannya. Terlebih lagi, Niseng merasa bahwa Zhu Hengyu lebih dari sekadar menjadi kepala Demon Sword Sect. Dia merasa bahwa Zhu Hengyu dapat berkembang ke arah yang lebih tinggi. Tapi apa arah yang lebih tinggi ini? Dengan keberanian Niseng, dia tentu tidak akan berani untuk terus berpikir. Tapi ini tidak menunda rasa hormatnya pada Zhu Hengyu. Zhu Hengyu berhasil mengubah lawan melalui pesona pribadinya. Meskipun lawan ini tampaknya bagi Zhu Hengyu, itu tidak tertahankan. Tetapi seperti kata pepatah, banyak teman memiliki banyak jalur dan banyak teman memiliki banyak dinding. Karena itu, Zhu Hengyu cukup senang dengan perubahan Niseng. Yang paling penting adalah karena kata-kata dan contoh Niseng, ia juga dapat mempengaruhi sejumlah besar orang. Yang disebut, tanpa mengumpulkan arus kecil, tidak bisa menjadi sungai, tanpa mengumpulkan langkah atau bahkan ribuan mil. Mereka yang menjadi acara besar diakumulasikan sedikit demi sedikit. Setelah beberapa kata dari mereka berdua, Niseng bertanya lagi. Kali ini, Zhu Hengyu menceritakan kisah awalnya. Bahkan, masalah ini pada awalnya adalah lelang yang adil, dan tidak ada apa-apa. Tapi pria gendut itu seharusnya tidak mengandalkan kekuatan keluarga Fan di Pulau Haihui untuk datang ke Zhu Hengyu untuk bernafas. Untungnya, hari ini adalah Zhu Hengyu. Jika Anda mengubah orang lain, Anda mungkin benar-benar ingin dikalahkan oleh pria kecil yang gemuk ini. Setelah mendengarkan narasi Zhu Hengyu, wajah Niseng biru pucat. Pria gemuk ini, Fan Xian, adalah 3 putra dari keluarga Fan. Dia biasanya memiliki hubungan yang baik dengan Niseng. Keduanya keluar untuk minum beberapa kali, sehingga Niseng bisa mengenalinya secara sekilas. Mendengar bahwa Fan Xian bahkan telah melakukan hal yang menggertak pada saat ini, Niseng tidak dapat membaca sedikit kasih sayang itu. Saya melihat bahwa Niseng menghadap Shen Rusui kepada lelaki kecil gemuk Fan Xian. Melihat Fan Xian di sisi lain, dia tidak bisa duduk di tanah. Selama Niseng sangat menghormati Zhu Hengyu, Fan Xian terkejut. Dan ketika Niseng memanggil Zhu Hengyu, saudara Zhu, Fan Xian tahu bahwa dia dalam masalah hari ini. Jika masalah ini sampai ke telinga ayahnya, atau orang-orang dari keluarga Fan yang telah membencinya, dia akan dihukum paling berat. Tidak menghormati murid-murid moyang Jianzong adalah hal yang tabu dalam keluarga Fan. Bahkan aturan pertama dari aturan rumah keluarga Fan adalah bahwa mereka harus menghormati dan takut tanpa syarat para murid moyang Jianzong. Pada titik ini, pria gemuk Fan Xian merasa bahwa dia tidak punya harapan untuk hidup, jadi dia duduk di tanah, kepalanya kosong, mengungkapkan keputusasaan di matanya yang bingung. Dia benar-benar putus asa. Murid-murid tersinggung dari Sekte Pedang Setan, di mata orang-orang biasa, setara dengan hukuman mati. Terlebih lagi, dia sekarang tersinggung oleh Tian Jiao di antara murid-murid Jianzong. Niseng memandang Fan Xian dengan muram, wajah yang bengkak seperti kepala babi. Kata-kata terakhir apa? Niseng langsung menjatuhkan hukuman mati padanya. Fan Xian masih memiliki ekspresi kusam, tetapi dia masih mendengar apa yang dikatakan Niseng, dan untuk sementara waktu, Fan Xian tiba-tiba menangis. Dia menyesal, mengingat penampilannya yang sombong dan sombong di masa lalu, pria gemuk Fan Xian telah menyesali yang ekstrim. Ingat instruksi dan ajaran para penatua keluarga. Pada saat itu, dia tidak masuk akal, dan sepenuhnya dianggap sebagai telinga yang tuli. Sekarang dia mengerti, tapi sudah terlambat. Melihat Fan Xian menangis sedih, Niseng tidak tahan. Lagi pula, keduanya masih cukup berhubungan. Tapi sekarang Fan Xian sangat tidak hormat kepada Zhu Hengyu, Niseng tidak bisa membenarkannya. Lagi pula, Niseng adalah murid moyang Jianzong, bukan penggemar. Yang ingin dia jaga adalah martabat para murid moyang Jianzong, dan juga wajah moyang Jianzong. Yang paling penting, Niseng harus membuat pilihan. Pada saat ini, Zhu Hengyu tampaknya melawan Master Fan. Niseng hanya memiliki 3 opsi. Opsi pertama adalah berdiri di sisi Zhu Hengyu dan menentang keluarga Fan. Opsi kedua adalah berdiri di sisi keluarga Fan dan menentang Zhu Hengyu. Opsi ketiga adalah meninggalkan satu sama lain tanpa bantuan. Saya berubah menjadi murid biasa, mungkin secara tidak sadar, dan memilih untuk berdiri di sisi keluarga Fan untuk pertama kalinya. Bagaimanapun, Master Fan adalah tuan rumah kantin saat ini. Dan dalam hal posisi militer, karena Master Fan dapat memilih Pulau Haihui sebagai daerah kekuasaan, posisi militernya lebih dari sekadar perwira. Bahkan, di Pulau Haihui, siapa yang tidak tahu bahwa Master Fan adalah perwira dari klan Domba Iblis? Oleh karena itu, apakah itu dari perspektif moyang Jianzong, atau dari perspektif tentara klan moyang? Master Fan satu tingkat lebih tinggi dari Zhu Hengyu. Cukup beralasan bahwa dalam menghadapi pilihan seperti itu, Master Fan harus dipilih dengan pasti. Tetapi kenyataannya, ini bukan masalahnya. Hari ini, Master Fan sudah sangat tua.
Setelah bertahun-tahun berkultivasi, budidaya Master Fan sangat dalam, tetapi sebenarnya tidak ada potensi. Seperti pepatah lama, masa depan Master Fan dapat dilihat secara sekilas. Pemilik kafetaria harus menjadi batasannya. Centurion of the Demon Ship juga merupakan posisi militer tertinggi yang bisa diraihnya. Di sisi lain, Zhu Hengyu berbeda, meskipun dia seperti Ni Sheng sekarang, dia hanya seorang murid luar. Tapi bakat dan bakat orang ini benar-benar menakutkan. Berapa lama yang dibutuhkan untuk secara langsung menaikkan tubuh iblis ke level 30? Dan juga menjadi perwira tingkat kapten dari klan domba iblis. Untuk saat ini, meskipun Zhu Hengyu tidak dapat dibandingkan dengan Master Fan, ini adalah kasus di dunia ini. Masa depan Zhu Hengyu memiliki kemungkinan tak terbatas. Sebagai Ni Sheng dihakimi, bahkan kepala moyang Jianzong tidak bisa menjadi batas Zhu Hengyu. Satu sisi adalah Master Fan, yang tidak memiliki potensi sama sekali. Satu sisi adalah Zhu Hengyu, yang penuh vitalitas dan memiliki kemungkinan tak terbatas. Sedikit otak yang tahu cara memilih. Belum lagi, Zhu Hengyu sepenuhnya bertanggung jawab dalam masalah ini. Karena itu, Ni Sheng bahkan tidak ragu-ragu dan memilih untuk berdiri di sisi Zhu Hengyu. Setiap makhluk memiliki batasnya. Betapapun kuatnya semut, mustahil untuk bersaing dengan seekor gajah. The Devil Ship Clan, lebih dari 80% orang dari Devil Ship Clan, tidak dapat mengolah Demon Body ke level 30. Tanpa bakat itu, tanpa kualifikasi itu, bahkan jika Anda memberinya waktu lebih lama tidak ada jumlah sumber daya, itu tidak berguna. Batasnya ada, ditetapkan saat lahir. Untuk para jenius seperti Su Ziyun dan Si Yue, 30 level iblis hanyalah tahap utama mereka. Selama mereka terus bekerja keras, setan mereka akan terus meningkat. Raih level 60, level 70, level 80, atau bahkan level 90. Namun, untuk sebagian besar biksu dari klan domba iblis, 30 tingkat iblis tidak terlihat. Jangan berpikir bahwa selama Anda terus berlatih, tubuh iblis secara bertahap akan bangkit. Kenyataannya sangat kejam, bagi lebih dari 80% penduduk klan domba iblis, bahkan jika mereka berlatih selama 10.000 tahun, tubuh sihir mereka tidak dapat menembus level 30. Karena itu, siapapun yang memiliki otak kecil pasti akan memilih untuk berdiri di sisi Zhu Hengyu. Sedangkan untuk bersikap netral, fakta bahwa keduanya tidak saling membantu sebenarnya adalah yang paling bodoh. Inilah dunia, dapat digambarkan sebagai teman atau musuh. Karena kamu tidak berada di sisiku, itu adalah musuhku, lawanku. Begitu Ni Sheng memilih netralitas, tidak ada yang akan membantu. Jadi, bahkan jika Zhu Hengyu tidak membencinya, dia pasti akan takut padanya. Jika dia memiliki kesempatan, dia masih harus menghadapinya. Karena itu bukan teman, itu adalah musuh. Yang paling memalukan adalah bukan hanya Zhu Hengyu yang akan memusuhinya. Bahkan Master Fan tidak akan mengingatnya dengan baik. Dari perspektif Master Fan, ini ada di tempatnya, tetapi itu adalah anak-anaknya. Ni Sheng Liang tidak saling membantu, bahkan dia telah menyinggung perasaannya. Jangan lihat potensi Master Fan telah mencapai batasnya. Tapi bagaimanapun, dia adalah perwira yang diakui oleh militer. Bagaimanapun, dia adalah salah satu dari 6 Master Lobby dari Demon Sword Sect. Tidak ada masalah dengan Ni Sheng kecil. Oleh karena itu, netralitas adalah pilihan yang paling bodoh, tidak hanya tidak dipahami oleh kedua belah pihak, tetapi juga akan dibenci oleh kedua belah pihak. Jika Anda ingin menjadi pemimpin dinding ke dinding, Anda cenderung diserang oleh kedua belah pihak. Ni Sheng jelas bukan orang yang baik, ia bahkan dapat digambarkan sebagai penjahat, tetapi karena ini, ia hanya mengerti bagaimana ia harus memilih. Jelas, Ni Sheng memilih Zhu Hengyu. Begitu dia mendukung Zhu Hengyu, dia berdiri di tanah. Anak-anak keluarga Fan Anda yang tidak menghormati murid-murid moyang Jianzong, yang menyinggung kemarahan semua orang. Bahkan Master Fan tidak berani menargetkannya dengan mudah. Kalau tidak, yang buruk, Master Fan sendiri, saya khawatir sulit untuk dijamin. Apalagi ketika Ni Sheng dan Zhu Hengyu berdiri bersama. Jika Master Fan ingin menargetkannya lagi, dia harus mempertimbangkan perasaan Zhu Hengyu. Yang disebut, anjing masih harus melihat pemiliknya. Master Fan harus memikirkan bagaimana perasaan Zhu Hengyu jika dia benar-benar mengalahkan Ni Sheng. Setelah Zhu Hengyu benar-benar kesal, Master Fan dapat membelinya. Dengan kata yang sama, setelah Sungai Yangtze mendorong ke depan, Master Fan telah mencapai batas dan tidak bisa lagi melangkah lebih jauh. Kecuali Master Fan yakin bahwa dia tidak akan diganti dan dilampaui oleh Zhu Hengyu, begitu Zhu Hengyu maju, dia menggantikan Master Fan, dan bahkan menjadi Master dari Demon Sword Sect. Akhir dari keluarga Fan ada di sini. Pilihan Ni Sheng sangat sederhana dan sangat bahagia. Netralitas tidak mungkin, dan tidak mungkin untuk bersikap netral dalam kehidupan ini. Karena itu, Ni Sheng hanya berdiri di sisi Zhu Hengyu. Dapat digambarkan sebagai musuh yang sama dengan Zhu Hengyu, dengan suara bulat bertujuan untuk Fan Family. Sekarang, kecuali Zhu Hengyu berhenti, orang-orang dewasa tidak ingat para penjahat dan menyisihkan lelaki kecil gemuk Fan Xian. Kalau tidak, Ni Sheng pasti akan memotong kepala Fan Xian di tempat dan menyebutkannya di depan ayahnya. Melihat Fan Xian tidak mengatakan apa-apa, dia duduk di sana menangis.
Niseng menghela nafas sedikit dan menarik keluar dari pinggangnya perlahan-lahan. Demon Sword Set dilengkapi dengan rune Iron Sword untuk murid-murid Zongmen. Dengan selubung pedang renyah panjang, tangisan Chuan Fan yang gemuk menjadi lebih intens. Dengan ekspresi ketakutan, dia menatap Niseng dengan putus asa. Pria kecil yang gemuk tahu bahwa dia akan mati. Melihat Fan Xiaoxian, mata Niseng memancarkan sedikit intoleransi, tapi dia masih dengan tegas mengangkat pedang tulang runenya. Sekarang Anda telah memilih untuk berdiri di tim, Anda harus membuat tim kuat dan berdiri teguh. Kalau tidak, ia menyinggung keluarga Fan dan tidak bisa mendapatkan persetujuan Zhu Hengyu, yang bahkan lebih tragis daripada akhir yang netral. Dengan gigitan sengit, Niseng mengerahkan kekuatan, dan pedang rune di tangannya menjerit dan jatuh. Pada saat Niseng memotong pedangnya, sebuah suara tiba-tiba terdengar. "Persetan, hentikan tanganmu." Bukan orang lain yang berbicara, itu Zhu Hengyu. Mendengar kata-kata Zhu Hengyu, Niseng berhenti menebang dan menatap Zhu Hengyu dengan ekspresi bingung. Niseng sedikit bodoh, saya tidak tahu apa yang dimaksud Zhu Hengyu. Oke, letakkan pedang tulang rune. Zhu Hengyu berjalan perlahan ke sisi Niseng, dan menekan pedang besi rune yang dia angkat tinggi di udara. Ini hanya masalah sepele, kamu tidak perlu membuat keributan. Terlebih lagi, aku tidak menderita luka apapun. Setelah mendengarkan kata-kata Zhu Hengyu, Niseng sudah tahu apa maksudnya. Zhu Hengyu tidak ingin membunuh pria gemuk Fan Xian. Mengetahui gagasan Zhu Hengyu ini, Niseng merasa lega. Bagaimanapun, pria gemuk Fan Xian adalah anggota keluarga Fan. Bahkan jika Fan Xian salah pertama, tidak ada yang berani mengatakan apa-apa tentang Niseng membunuhnya, tetapi dia tidak berani menjamin bahwa di hari-hari mendatang, Master Fan, Master Kafetaria Moyang Jianzong, tidak akan memakai sepatu kecil untuknya. Zhu Hengyu rupanya melihat ini juga, jadi Niseng berakhir. Meskipun pria gemuk kecil itu salah, dia tidak akan mati. Meskipun menurut aturan Moyang Jianzong, bahkan jika Niseng terbunuh, itu bisa dimengerti. Tapi Zhu Hengyu tentu saja memiliki standar penilaian sendiri. Orang seperti apa yang harus mati, dan orang seperti apa yang tidak akan mati, ia memiliki seperangkat pedoman sendiri. Zhu Hengyu tidak takut menyinggung Master Fan, tetapi tidak perlu menyinggung Master Fan. Tapi Niseng berbeda, Zhu Hengyu tidak takut, dan Niseng tidak perlu takut. Begitu Master Fan benar-benar ingin memulai dengan Niseng, bahkan Zhu Hengyu tidak mudah dihentikan. Selain itu, bahkan setelah itu, Zhu Hengyu tidak mengambil sikap untuk membantu balas dendam Niseng. Sekarang Niseng telah berubah dari kejahatan menjadi benar, dia bertekad untuk menjadi dekat. Bahkan jika Zhu Hengyu tidak menganggap Niseng sebagai teman, dia tidak akan pernah bermusuhan satu sama lain. Prinsip Zhu Hengyu menjadi seseorang adalah bahwa bagi mereka yang ramah padaku, aku tidak akan memperlakukan mereka dengan jahat. Di mata Zhu Hengyu, serangkaian trik intimidasi Fan Xian seperti menonton anjing menggonggong padanya. Zhu Hengyu tidak akan membunuh anjing itu hanya karena seekor anjing menggonggong padanya. Bersama-sama, Zhu Hengyu akan menghentikan Niseng membunuh Fan Xian. Setelah mendengarkan kata-kata Zhu Hengyu, pria kecil gemuk Fan Xian juga berhenti menangis dan menatap Zhu Hengyu dengan tak percaya. Dalam kesadarannya, jika dia menyinggung para murid dari Demon Sword Sect, hanya ada satu cara untuk mati. Dengan penindasannya yang adil dan arogan barusan, Zhu Hengyu tidak akan membiarkannya. Tetapi kenyataannya benar-benar di luar harapannya. Pria gemuk Fan Xian memandang Zhu Hengyu dengan linglung untuk sementara waktu, dan beberapa reaksi luar biasa. Melihat ekspresi kosong Fan Xian, Niseng sangat marah. Brother Zhu telah mengampuni dosa-dosamu, dan jangan datang untuk mengucapkan terima kasih. Berbicara, Niseng, yang membenci besi dan baja, menendang Fan Xian. Setelah ditendang oleh Niseng, Fan Xian akhirnya pulih. Saya melihat bahwa dia dengan cepat naik di depan Zhu Hengyu, dan suara, Bu mengetuk. Terima kasih, Zhu karena tidak membunuhku. Sebelumnya, aku tidak tahu Taisan. Kamu punya banyak orang dewasa, dan penjahatnya bersyukur. Zhu Hengyu menggelengkan kepalanya, melambaikan tangannya dan berkata, ini masalah sepele, perutku tidak sekecil itu. Hal ini memang masalah sepele bagi Zhu Hengyu, tetapi ini adalah acara nomor 1 untuk Fan Xian. Bagaimanapun, ini adalah masalah hidup Fan Xian. Bagi Fan Xian, sebenarnya tidak ada yang lebih besar dari ini. Jadi dia masih berterima kasih kepada Zhu Hengyu. Melihat Zhu Hengyu tampak tidak sabar, Niseng dengan cepat menghentikan perilaku Fan Xian. Oke, jangan ketuk. Apakah bermanfaat untuk melakukan Koutao? Kamu harus memikirkan kekecewaan saudara Zhu. Berbicara, Niseng mengedip pada pria gemuk kecil Fan Xian. Arti kata-kata Niseng tidak bisa lebih jelas. Dia ingin pria kecil gemuk Fan Xian mengambil sesuatu dan membiarkan Zhu Hengyu meninggal. Fan Xian pada awalnya tidak mengerti Niseng. Tapi dia tidak terlalu bodoh, hanya sedikit terpana, dia mengerti arti Niseng. Oh, ya, utusan Zhu, untuk menyampaikan permintaan maafku, aku akan memberimu semua koleksi dari tahun-tahun ini. Pada saat penangkapan, Niseng tidak bersembunyi dari Zhu Hengyu, jadi dia sangat terang-terangan. Pada saat ini Zhu Hengyu memandang mereka berdua, sedikit menangis dan tertawa.
Bagaimana mungkin dia tidak tahu pemikiran keduanya? Dan mereka tidak menghindari Zhu Hengyu sama sekali, jadi Ni Seng mengungkapkannya. Zhu Hengyu ingin menolak, tetapi ketika dia memikirkannya, dia penasaran. Dia sangat ingin tahu, teman keluarga penggemar ini, memotret apa yang tidak banyak digunakan oleh ambergris. Memikirkan hal ini, Zhu Hengyu memandang Fan Xian dan berkata, koleksi mana yang akan kamu tunggu? Kamu membicarakannya dulu, mengapa kamu ingin membeli ambergris ini? Kemudian pria kecil gemuk Fan Xian mengatakan hobi koleksinya. Fan Xian, pria gemuk, sebenarnya tidak bodoh. Bahkan, bukannya menjadi bodoh, dia sangat pintar. Sebagai keturunan keluarga Fan, meskipun ia adalah keturunan dari ahli waris, ia bukan putra tertua. Posisi kepala keluarga Fan tidak dapat diraih olehnya. Bahkan jika Zhu Hengyu membunuhnya, Tuan Fan akan marah, tetapi tidak terlalu marah. Bahkan, apakah Master Fan dapat mencocokkan namanya dengan namanya, keduanya mengatakan. Sebagai ketiga putra keluarga Fan, tidak ada banyak keistimewaan. Bahkan uang saku yang diterima setiap tahun adalah yang paling sedikit. Namun, meskipun bukan putra dan cucu tertua, mereka tidak dapat mewarisi kekuatan keluarga Fan. Tapi Fan Xian tentu saja memiliki cita-cita dan ambisinya sendiri. Dia juga ingin menjadi kaya dan mulia, dan dia ingin memuliakan Zhong Yaosu. Tetapi uangnya terlalu sedikit. Dalam keputusasaan, pilihan arah investasi Fan Xian hanya dapat memilih arah yang relatif tidak populer. Harta karun panas itu, dana Fan Xian, bahkan tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pelelangan. Dalam keputusasaan, Fan Xian memilih harta yang sangat langka, tetapi sangat murah untuk dibeli dan ditimbun. Setelah harta yang sangat langka ini ditemukan oleh beberapa master, bahkan master penggunaan baru ditemukan. Harga akan meroket secara alami. Pada saat itu, investasi Fan Xian akan meroket beberapa kali, lebih dari 10 kali, dan bahkan puluhan kali. Melalui investasi yang tidak populer ini, Fan Xian benar-benar menghasilkan banyak uang. Meskipun sebagian besar investasi diblokir sementara di gudang, nilainya tidak meningkat. Tapi seperti yang Fan nilai, setiap kali salah satu harta diciptakan untuk tujuan baru, harganya akan meningkat beberapa kali, atau bahkan belasan kali. Karena itu, selama ini adalah harta yang sangat langka. Selama harganya tidak terlalu mahal, Fan Xian akan menembaknya dalam harga tertentu. Begitu harga naik di masa depan, ia akan menghasilkan banyak uang. Mendengar Fan Xian mengatakan ini, Zhu Hengyu sedikit tergerak. Meskipun Zhu Hengyu tidak akan mengambil barang-barang itu dengan paksa, dia ingin mendapatkan wawasan. Bagaimanapun, hal-hal langka itu tidak bisa dilihat dengan santai. Karena itu, di hadapan undangan Fan Xian, Zhu Hengyu siap menerimanya. Ni Seng penasaran dan mengikuti. Pada saat ini, lelang rumah lelang juga akan segera berakhir. Zhu Hengyu telah melewati kedua pelayan itu dan tahu apa yang akan dilelang selanjutnya. Meskipun barang-barang itu mahal, itu bukan yang dia butuhkan, jadi dia tidak perlu tinggal. Adapun kekacauan di sini, apakah itu rumah lelang atau keluarga Fan, secara alami akan mengirim orang untuk menghadapinya. Fan Xian memimpin, Zhu Hengyu dan Ni Seng mengikutinya. Ketiganya datang ke kediaman Fan Xian sepanjang jalan. Sebagai ketiga putra keluarga Fan, Fan Xian tidak hanya memiliki tempat di rumah leluhur. Dan dia sendiri juga membeli real estate di luar. Karena kediaman yang sangat besar inilah dia menjadi tertarik untuk mengoleksi. Setelah memasuki kediaman Fan Xian, banyak pelayan terkejut melihat kepala babi Fan Xian. Tetapi Fan Xian sama sekali mengabaikan pelayan-pelayan ini, dan para pelayan tidak berani melangkah maju dan bertanya. Mereka hanya memandang Fan Xian dengan rasa ingin tahu, dan Zhu Hengyu dan Ni Seng di belakangnya. Ketiganya segera datang ke ruang koleksi eksklusif Fan Xian. Di luar ruang koleksi ini, ada 10 penjaga dengan 10 mayat dan 30 segmen yang bertanggung jawab. Dapat dilihat bahwa pria kecil gemuk Fan Xian menghargai koleksi ini. Dengan kunci besi dibuka, sekelompok tiga memasuki ruang koleksi. Mata Zhu Hengyu lurus ketika dia melihat deretan harta langka yang mempesona di depannya. Memang ada banyak koleksi pria kecil gemuk selama bertahun-tahun. Beberapa dari mereka dilelang. Bagian lainnya diperoleh melalui pertukaran. Bahkan ada sebagian yang diambil secara kebetulan. Dan seperti yang dia katakan sendiri, mereka yang memenuhi syarat untuk koleksi adalah hal yang langka, atau aneh. Di antara koleksi-koleksi ini, Zhu Hengyu bahkan melihat kait besar. Dan kait ini juga yang paling berharga dari semua koleksi pria gendut. Di bawah kait ini, ada tanda kayu kecil. Ada 2 kata besar di kait kayu Phoenix. Apa itu kait Phoenix? Ini sebenarnya kuku dari Phoenix. Tapi, meskipun itu hanya kuku jari kaki Phoenix, tidak ada yang berani memandang rendahnya. Metode serangan utama orang-orang Feng adalah cakar tajam mereka. Alasan mengapa cakar Phoenix begitu kuat adalah karena kukunya, yaitu kait Phoenix. Zhu Hengyu sangat ingin tahu tentang asal-usul kait Phoenix ini. Sangat disayangkan bahwa pria gemuk kecil Fan Xian tidak tahu asalnya. Menurut Fan Xian, dia juga secara tidak sengaja menyelamatkan seorang pedagang yang diintimidasi oleh anak-anak Fan, dan kapten kapal dagang menyerahkannya kepada dia.
Katakan ya, sebenarnya, Fan Xian menghabiskan 2.500 buah batu energi magis yang unggul. Nilai kait Phoenix sangat tinggi. 2.500 batu energi magis tingkat tinggi sudah harga setengah penjualan dan setengah kirim untuk kapten sebagai imbalan atas rasa terima kasih. Kalau tidak, kait Phoenix ini juga merupakan harga awal dari 10.000 batu ajaib superior. Fan Xian juga mencoba menanyakan tentang asal-usul Phoenix ini. Tetapi tukang perahu itu sangat misterius, mereka hanya mendorong pergi dan berkata bahwa mereka mengambilnya dari pulau tak berpenghuni di laut. Pada saat itu, Fan Xian menyukai Hook Phoenix sehingga dia tidak terlalu peduli tentang itu. Berpikir bahwa masih ada peluang di masa depan, kapal dagang ini pasti akan datang ke Pulau Haihui. Ketika saatnya tiba, mintalah orang-orang di kapal dagang ini untuk minum beberapa minuman lagi, dan Anda akan bisa mengeluarkannya. Tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa setelah kapal dagang pergi, tidak pernah muncul lagi. Keluarga Fan bukan keluarga Su. Kekuatan kipas terbatas pada Pulau Haihui. Jadi pria kecil gemuk Fan Xian tidak punya tempat untuk menanyakan tentang keberadaan kapal dagang ini. Seiring waktu, berbagai hal dilupakan oleh Fan Xian. Meskipun masalah ini spesifik, Zhu Hengyu juga sangat tertarik, tetapi karena Fan Xian juga mengatakan bahwa dia tidak tahu, dia tidak menganggapnya serius. Selanjutnya, Zhu Hengyu terus menonton bolak-balik di ruang koleksi. Kali ini dia benar-benar wawasan. Zhu Hengyu cukup bagus, dan Ni Seng di sebelahnya sudah tercengang. Dia tahu bahwa pria gemuk kecil Fan Xian memiliki hobi mengumpulkan. Tapi dia tidak tahu bahwa koleksi Fan Xian ternyata menjadi hal yang baik. Hanya kait Phoenix yang membuatnya serakah. Jika kait Phoenix ini diserahkan kepada master penempaan, pasti bisa menempa seorang prajurit sihir top. Tapi sekali lagi, bahan biasa seperti cakar Phoenix tidak bisa dipalsukan oleh orang biasa. Bahan langka teratas ini hanya dapat ditempa oleh master penempaan yang sangat top. Jelas, tidak ada orang seperti itu di seluruh Pulau Haihui. Jadi kait Phoenix ini akan selalu ditempatkan di sini, daripada menjadi senjata di pinggang Fan Xian. Untuk pegangan ini, Ni Seng didambakan. Tapi semuanya di sini adalah Fan Xian. Bahkan jika Ni Seng adalah murid dari Demon Sword Sect, dia tidak bisa merampok orang lain. Semua yang ada di sini adalah milik Fan Xian, tetapi sekarang telah menjadi milik Zhu Hengyu. Fan Xian memandang Zhu Hengyu dengan wajah tersanjung. Utusan Zhu, ini seluruh koleksiku. Untuk menebus kesalahan saya bersedia memberi Anda semua bayi ini. Omong-omong, wajah Fan Xian penuh dengan rasa sakit daging. Hal-hal ini tidak tahu berapa banyak kekayaan, waktu, energi dan usaha yang ia habiskan. Sekarang sangat mudah untuk memberi, dia tidak harus rela. Tapi sekarang untuk menyelamatkan hidupnya, pria gemuk kecil Fan Xian hanya bisa menahan rasa sakit dan memotong cinta. Anda tahu, meskipun Zhu Hengyu mengatakan itu hanya masalah sepele, tidak sepele di sini di Fan Xian. Jika suatu pemahaman tidak dapat dicapai secara menyeluruh, sesuatu akan terjadi cepat atau lambat. Zhu Hengyu tidak bisa peduli, tetapi masalahnya begitu besar, keluarga Fan akan tahu cepat atau lambat. Akhiran Fan Xian juga akan sengsara, atau bahkan lebih buruk. Jadi Fan Xian perlu menyenangkan Zhu Hengyu untuk mengakhiri masalah ini. Jika Anda dapat berteman dengan Zhu Hengyu, itu akan lebih baik. Begitu dia bisa menjadi teman Zhu Hengyu, Fan Xian Ke akan dikembangkan. Sebagai teman Zhu Hengyu, bahkan Master Fan harus mulai memperhatikan Fan Xian. Status Fan Xian di rumah juga akan naik. Jika Zhu Hengyu benar-benar naik di masa depan, lalu ada Zhu Hengyu di belakang punggungnya, dan Fan Xian bahkan mungkin menjadi kepala keluarga Fan berikutnya. Namun, Fan Xian tidak bisa berpikir sejauh ini untuk saat ini. Untuk saat ini, tujuan paling penting Fan Xian adalah untuk berterima kasih kepada Zhu Hengyu atas rahmatnya yang tidak dapat diatasi. Pada saat itu, melihat wajah dingin Ni Seng, Fan Xian siap untuk dipenggal. Tapi Zhu Hengyu membiarkannya pergi, yang membuat pria gemuk Fan Xian sangat mengagumi Zhu Hengyu. Tapi untuk kata-kata Fan Xian, Zhu Hengyu tidak memperhatikan dan masih bolak-balik di antara koleksi itu. Fan Xian tidak berani mengganggu ketika melihat ini, dan dia hanya bisa berdiri di samping dan menunggu dengan tenang. Ni Seng telah berdiri di depan kait Feng, menatap dengan hati-hati. Jelas, dia menyukai kait Phoenix ini. Tetapi suka menyukainya, Ni Seng tidak bermaksud menerimanya sebagai miliknya. Menurutnya, hal-hal di sini sudah menjadi milik Zhu Hengyu. Apa yang berani diminta Zhu Hengyu? Dan bahkan jika itu bukan Zhu Hengyu, Ni Seng tidak akan menginginkannya. Karena murid-murid moyang Jianzong tidak diizinkan untuk merebut milik orang lain. Para murid moyang Jianzong dihormati dan dicintai oleh orang lain. Semua murid yang mencoba mendiskreditkan moyang Jianzong akan diselidiki dan disalahkan oleh moyang Jianzong. Terutama mereka yang mengambil keuangan orang lain pasti akan dijatuhi hukuman mati. Karena dia tidak bisa merampoknya, Ni Seng dan kait Phoenix ini tidak memiliki nasib. Harga kait ini jelas bukan sesuatu yang dia mampu. Sama seperti Fan Xian dan Ni Seng sedang memikirkan sesuatu, Zhu Hengyu berjalan keluar dengan 3 botol batu giok. Melihat 3 botol batu giok di tangan Zhu Hengyu, Ni Seng dan Fan Xian ragu-ragu.
Mereka tidak tahu apa yang akan dilakukan Zhu Hengyu. Saya melihat Zhu Hengyu memegang ketiga botol batu giok ini dengan ringan dan berkata, "Aku ingin 3 harta ini." Baik Fan Xian dan Niseng sedikit terkejut, dan mereka tidak mengerti arti kata-kata Zhu Hengyu. Dalam pandangan mereka, semua yang ada di sini sudah menjadi milik Zhu Hengyu. Dia juga memilih 3 hal dengan sengaja, bukankah itu terlalu berlebihan? Zhu Hengyu tentu saja tidak berpikir begitu. Seperti kata pepatah, seorang pria tidak menipu orang lain. Meskipun Zhu Hengyu tidak pernah berpura-pura menjadi pria terhormat, dia tahu koleksi ini dan menghabiskan sebagian besar uang Fan Xian. Zhu Hengyu menyukai hal-hal ini. Fan Xian, pria gendut, tentu saja lebih menyukai dan mencintai hal-hal ini. Karena itu, Zhu Hengyu tidak bermaksud menerima semua hal di sini. Dia hanya mengambil 3 hal dari koleksi ini yang paling menarik baginya. 3 harta adalah buah gentian, gentian dan bunga naga merah. Itu benar, itu adalah 3 huolong sibau ular laut yang tersisa. Zhu Hengyu mengumpulkan 1 set lengkap 4 naga, sehingga ia dapat menghaluskan naga-naga. Selain itu, bahkan 3 harta ini, Zhu Hengyu tidak berniat menginginkannya. Sekarang, Zhu Hengyu pada awalnya membuka saluran perdagangan dengan kewarganegaraan Hai. Begitu perdagangan resmi dimulai, Zhu Hengyu tidak pernah khawatir bahwa dia tidak akan punya uang. Terutama batu ajaib, itu berapa banyak. Karena itu, Zhu Hengyu tidak pernah dapat memengaruhi citranya di mata orang lain karena beberapa batu ajaib. Pria yang disebut itu mencintai kekayaan dan memiliki jalan. 3 harta ini, dia sangat suka. Tetapi dia seharusnya tidak pernah memberi lebih sedikit uang. Sebaliknya, dia akan memberi lebih banyak. Hanya dengan cara ini, semua orang lebih bersedia untuk menghubunginya. Hanya dengan cara ini, semua orang lebih mau berdagang dengannya. Mereka yang enggan membuat keuntungan kecil akan merasa sulit untuk menjadi atmosfer. Anda tahu, jika Anda bersedia untuk bersedia, Anda bisa diberi hadiah ketika Anda mau. Dengan pil huolong ini, Zhu Hengyu dapat melakukan banyak hal. Tapi ini semua akan terjadi di masa depan, dia pasti tidak akan memperbaikinya sekarang. Pada saat ini, baik Niseng dan Fan Xian memandang Zhu Hengyu dengan beberapa yang tidak diketahui. Zhu Moxi, Fan Xian memandang Zhu Hengyu dengan ragu. Dalam pandangan Fan Xian, Zhu Hengyu hanya ingin semua koleksinya selesai. Ini benar-benar di luar harapannya, dan hati Fan Xian sangat terjerat. Dia ingin bertanya pada Zhu Hengyu mengapa tidak mengambil semuanya di sini. Tetapi sekali lagi, dia tidak ingin menanyakan kalimat ini. Karena koleksi ini benar-benar menghabiskan biaya terlalu banyak usaha, dia sangat enggan, jadi Fan Xian akan terlihat kusut. Niseng di sisi lain sudah membelalakan matanya. Dalam pandangannya, begitu banyak hal langka dan berharga ada di depannya, dan Fan Xian memberikannya kepada Zhu Hengyu dengan sukarela. Sebagai alternatif, Niseng, dia pasti akan menerima hal-hal ini tanpa ragu-ragu. Dan di dalam hatinya, Zhu Hengyu juga harus seperti ini. Tidak ada alasan untuk tidak melakukannya kecuali itu bodoh. Tetapi kenyataannya jelas bukan yang dipikirkan Niseng. Seperti kata pepatah, seorang pria mencintai uang, dan dia punya cara. Hanya bisa dikatakan bahwa Niseng masih belum cukup untuk memahami Zhu Hengyu. Meskipun Zhu Hengyu bukan pria yang hebat dan menakjubkan, bukan suami besar yang mengosongkan semua keluarga yang telah diselamatkan Fan Xian dalam hidupnya. Meskipun semuanya ada di sini membuat Zhu Hengyu sangat tertarik. Tetapi dia masih memilih 3 hal yang sangat dia butuhkan. Karena koleksi 4 set naga kimia sangat berguna baginya. Melihat ekspresi terkejut Niseng, dan ekspresi Fan Xian, dia tersenyum lemah dan berkata kepada keduanya. Sungguh hal yang mengejutkan. Kakak Zhu, kamu. Kata-kata Niseng belum selesai, karena dia masih sedikit terkejut. Zhu Hengyu tersenyum sedikit dan berkata, aku hanya membutuhkan mereka bertiga. Aku tidak tertarik pada yang lain. Niseng tidak mengerti ide Zhu Hengyu, tapi dia tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Bagaimanapun, Fan Xian diberikan kepada Zhu Hengyu, tetapi tidak untuknya. Tidak baik baginya untuk berbicara secara tidak bertanggung jawab. Dan bahkan jika dia berkata, Zhu Hengyu mungkin tidak mengabaikannya, tapi dia menyinggung lelaki kecil gemuk Fan Xian. Niseng tidak bisa melakukan hal-hal yang tidak sepadan dengan kerugiannya. Jadi Niseng hanya mengucapkan beberapa kata dan kemudian diam. Fan Xian, pria gendut di sisi lain, telah menangis. Meskipun dia tidak terlalu pintar, dia tidak bodoh. Arti kata-kata Zhu Hengyu tidak bisa lebih jelas. Dia hanya membutuhkan 3 hal ini, dan dia tidak menginginkan yang lainnya. Bagaimana ini tidak bisa membuat Fan Xian bersemangat. Melihat semua harta yang menghabiskan seluruh hidupnya dan tenaga, dia akan dibawa pergi oleh Zhu Hengyu. Hati Fan Xian telah enggan sampai ekstrim. Jika bukan untuk menyelamatkan hidupnya, dia pasti tidak akan melakukannya. Dia bahkan telah melakukannya dengan baik untuk melepaskan hobi mengumpulkan. Tapi sekarang kata-kata Zhu Hengyu membuatnya melihat harapan lagi. Zhu Moxi, pria kecil gemuk Fan Xian agak tersedak kegembiraan. Zhu Hengyu agak tenang, menatap Fan Xian sambil tersenyum dan berkata,
Kamu tidak harus. Benda-benda ini dianggap sebagai harta karun di sini, tetapi dalam kasusku, benda-benda itu sangat langka dan berharga. Aku pikir sayang kalau mereka mengikutiku. Jadi kupikir itu masih di tanganmu sehingga mereka bisa mendapatkan perlindungan terbaik. Fan Xian menatap Zhu Hengyu dengan penuh semangat. Semua koleksi ini adalah kerja kerasnya, dan dia memperlakukan semuanya sebagai harta. Tidak ada yang bisa memahaminya sebelumnya, semua orang mengatakan dia adalah anak yang hilang, tetapi hari ini Zhu Hengyu dapat memahami ide-idenya, bagaimana mungkin ini tidak membuat Fan Xian bersemangat. Zhu Moxi, kata Fan Xian, berlutut tepat di depan Zhu Hengyu. Kali ini dia benar-benar tersentuh oleh Zhu Hengyu. Fan Xian mungkin memiliki rasa puas diri sebelumnya. Tapi sekarang, dia benar-benar melempar 5 tubuh yang dikagumi Zhu Hengyu. Jika dikatakan bahwa Fan Xian memberikan semua koleksi ini kepada Zhu Hengyu di masa lalu, itu karena upaya terakhir. Sekarang Fan Xian tulus dan ingin memberikan hal-hal ini kepada Zhu Hengyu. Karena Fan Xian tahu bahwa benda-benda ini hanya koleksi di tangannya. Tapi di tangan Zhu Hengyu, itu pasti akan lebih bersinar. Utusan Zhu, kamu menerima hal-hal ini. Kali ini aku menyinggungmu, itu memang salahku, semua ini harusnya menjadi permintaan maafku. Aku percaya benda-benda ini ada di tanganmu dan bisa lebih terlindungi. Dan kupikir benda-benda ini bisa bersinar lebih terang di tanganmu daripada di tanganku. Fan Xian ingin terus berbicara, tetapi terganggu oleh Zhu Hengyu. Aku tahu apa yang kamu inginkan. Tapi aku punya prinsip, dan barang-barangmu, aku pasti tidak menginginkan semuanya. Fan Xian mendengarkan Zhu Hengyu dan menunjukkan ekspresi kecewa. Melihat penampilan Fan Xian, pikiran Zhu Hengyu berkelebat dan melanjutkan. Lebih baik melakukan ini, mari buat janji. Kesepakatan apa? Fan Xian, yang awalnya kecewa, menatap Zhu Hengyu dengan rasa ingin tahu dan minat. Kamu bangun dan bicara dulu. Pada saat ini, Fan Xian masih berlutut di tanah. Tapi sekarang kata-kata Zhu Hengyu seperti dekret kekaisaran dari Demon Ship Sword Sect. Jadi begitu Zhu Hengyu mengatakan untuk tidak membiarkannya berlutut, dia segera berdiri. Utusan Zhu, perjanjian apa yang kau katakan? Fan Xian bertanya pada Zhu Hengyu dengan tatapan ingin tahu. Sisi Niseng juga penuh dengan rasa ingin tahu. Tak satu pun dari mereka yang tahu persis obat apa yang dijual di labu Zhu Hengyu. Melihat ekspresi mereka berdua, Zhu Hengyu tersenyum sedikit dan kemudian berkata, sederhana saja, barang-barang yang kamu kumpulkan di sini di masa depan tidak diizinkan untuk dijual kepada orang lain, hanya untukku. Tentu saja, jika seseorang merampas, maka katakan yang lain. Zhu Hengyu terdiam, lalu melanjutkan. Tapi aku tidak ingin melihat seseorang merampok begitu banyak harta langka di sini. Jadi, agar kamu bisa melindungi koleksi ini dengan lebih baik, aku akan menggunakan batu ajaib yang setara untuk membeli koleksimu di sini. Dan batu ajaib yang kamu dapat hanya bisa digunakan untuk 2 tujuan. Yang pertama adalah terus membeli koleksi lain. Yang kedua adalah meningkatkan kekuatan Anda dengan membeli obat dan makanan keabadian, sehingga Anda benar-benar dapat melindungi hal-hal ini. Bagaimana menurutmu? Zhu Hengyu bertanya pada Fan Xian dengan wajah tersenyum. Mengapa Fan Xian tidak setuju? Perjanjian Zhu Hengyu tidak hanya memungkinkannya untuk terus mengumpulkan berbagai koleksi, tetapi ia juga dapat memperoleh batu energi magis besar melalui transaksi dengan Zhu Hengyu. Dengan cara ini, koleksinya dapat terus meningkat. Dan untuk koleksi yang dijual ke Zhu Hengyu, dia tidak akan merasa menyesal. Karena Fan Xian tahu bahwa Zhu Hengyu, seperti dia, sangat dihargai akan harta langka ini. Adapun promosi tubuh sihir, Fan Xian tidak terlalu peduli. Tetapi untuk benar-benar melindungi koleksi ini, ia harus benar-benar kuat. Hari ini masalah ini ada di hadapannya. Jika kekuatannya lebih tinggi dari Zhu Hengyu, dengan hubungannya dengan Master Fan dan dukungan dari seluruh keluarga Fan, bagaimana dia bisa datang dengan semua koleksi untuk berdoa untuk pengampunan Zhu Hengyu? Oleh karena itu, Fan Xian tidak ragu dengan persetujuan Zhu Hengyu, dan dia setuju dalam satu gigitan. Pemikiran Zhu Hengyu tidak begitu rumit. Meskipun persetujuannya ini mungkin memiliki banyak konsekuensi yang menguntungkannya. Tapi bukan itu yang diinginkan Zhu Hengyu. Apa yang benar-benar dihormati Zhu Hengyu adalah pria kecil gemuk Fan Xian, kegigihan dan gairah semacam itu untuk satu hal. Karena itu, meskipun Fan Xian bergegas menyinggung Zhu Hengyu tidak benar-benar mengejarnya. Zhu Hengyu ingin melihat bagaimana pria kecil gemuk ini bisa melakukan pada akhirnya. Perkembangan selanjutnya benar-benar di luar harapan semua orang, termasuk Zhu Hengyu. Zhu Hengyu hanya memindahkan hatinya berkabung sekali dan bertukar harta langka yang tak terhitung jumlahnya untuknya. Dan dengan kata-kata Zhu Hengyu, pada akhirnya, pria kecil gemuk Fan Xian benar-benar mencapai ketinggian yang menarik perhatian semua orang. Tentu saja, ini adalah kata-kata. Pada saat ini, pria gemuk Fan Xian mungkin tidak memiliki tujuan yang ambisius. Gagasannya saat ini sangat sederhana, yaitu, dia sangat berterima kasih kepada Zhu Hengyu, dan dia juga sangat mengagumi Zhu Hengyu. Meskipun Niseng di sisi lain terkejut, tetapi tidak ada tentang dia, jadi dia tidak baik untuk mengungkapkan pendapat.
Melihat Fan Xian setuju, Zhu Hengyu mengangguk puas. Oke, maka kerjasama pertama kita akan dimulai hari ini. Berbicara pergelangan tangan Zhu Hengyu, tumpukan batu energi sihir unggul muncul di tanah. Ini adalah 3000 Superior Magic Stone. Membeli 3 ramuan ini sudah cukup. Kamu menghitung. Ni Seng benar-benar terkejut melihat begitu banyak batu energi magis di tanah. Anda tahu, ini adalah 3000 batu ajaib unggul. Jika Anda berubah menjadi 3000 batu ajaib tingkat rendah, Ni Seng tidak akan bereaksi. Setelah menjadi murid dari Demon Sword Sect selama bertahun-tahun, dia masih memiliki uang. Tapi di sini ada 3000 batu ajaib unggul. Ada 30 juta batu ajaib level rendah. Ni Seng belum pernah melihat begitu banyak batu energi magis dalam hidupnya. Pada saat ini, matanya lurus. Bukan hanya Ni Seng, tetapi pria kecil gemuk Fan Xian yang berdiri di sampingnya, benar-benar tercengang. Kali ini, harga pasar ambergris sebenarnya sekitar 100 batu energi magis superior. Jika itu bukan untuk alkemis tua yang sangat membutuhkan ambergris, harganya tidak akan naik setinggi itu. Bahkan sang alkemis tua memiliki keterbatasan. Begitu harganya naik menjadi 2 atau 300 batu ajaib tingkat lebih tinggi, dia harus menyerah. Karena harganya, premi terlalu banyak dan premium 2 atau 3 kali penuh, dan dia benar-benar tidak bisa mengikuti. Adapun nanti, Fan Xian dan Zhu Hengyu menawar dengan liar. Itu sebenarnya pertengkaran, itu bukan ambergris itu sendiri lagi. Itu adalah napas pertentangan, dan wajah keluarga Fan. Belum lagi bahwa kompetisi adalah ambergris, bahkan jika kompetisi adalah batu itu tidak boleh melemahkan wajah keluarga Fan. Karena itu, harga pasar ambergris sebenarnya adalah 100 batu ajaib unggul. Bahkan jika Anda bertemu dengan master alkimia yang sangat membutuhkan ambergris, premi paling banyak hanya 2 hingga 3 kali lipat. Tidak mungkin lebih mahal. Tapi melihat kembali ke Zhu Hengyu. 3 eliksir langka yang bisa dibandingkan dengan ambergris, dia benar-benar mengeluarkan 3000 batu ajaib superior. Ini terlalu berlebihan. Ini adalah premi 10 kali lipat. Faktanya, ketiga rumput semangat ini, buah gentian, rumput hati naga, bunga naga merah. Fan Xian hanya membeli lebih dari 470 batu energi magis superior. Sekarang, harga Zhu Hengyu telah mencapai 3000 batu ajaib superior. Utusan Zhu, aku tidak bisa mengumpulkan kamu batu ajaib. Oh, kenapa? Zhu Hengyu bertanya agak bingung. Hari ini aku tersinggung dulu. Kamu tidak mengambil semua koleksiku, itu sudah murah hati. 3 hal ini, aku tidak pernah bisa mengumpulkan uangmu lagi. Fan Xian menatap Zhu Hengyu dengan tegas dan berkata dengan hormat. Tapi setelah mendengarkan Fan Xian, Zhu Hengyu tidak menganggapnya serius. Meskipun harga yang diberikan oleh Zhu Hengyu memang sangat tinggi. Tapi sebenarnya, ini kesepakatan. Agar dapat bekerja sama untuk waktu yang lama di masa depan, ia harus memberikan uang ini. Lagi pula, dalam pandangan Zhu Hengyu, Fan Xian tentu tidak menghabiskan lebih sedikit untuk mendapatkan roh-roh semacam ini. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang saya tampilkan. Untuk video selanjutnya bisa standby di channel ini. Terima kasih.